saya Dr. Apip yang akan memeriksa fisik Bapak nanti. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Bapak Nuryadi. Bapak Nuryadi. Umur Pak? 17. Tinggal di mana Pak? Kamu umur ada? Umur berapa? Oke Pak. Apakah Bapak sudah bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik? Bersedia. Oke. Sebelum mulai melakukan pemeriksaan, Bapak diminta untuk membuka baju Bapak. Lalu kemudian nanti saat saya melakukan pemeriksaan fisik Bapak, yang tujuannya untuk mendapatkan diagnosis penyakit yang Bapak derita saat ini. Lalu kemudian saya minta tolong kepada Bapak, jika Bapak saat diperiksa ada keluhan, tolong diutarakan ke saya. Jika keluhan itu ada Pak. Lalu kemudian saya melakukan pemeriksaan fisik ini, saya mohon tolong kerjasamanya dan akan saya jaga kerahasiaan penyakit yang saya temukan pada saat pemeriksaan fisik Bapak sesuai kode etik kedokteran. Apakah Bapak setuju? Setuju. Setuju ya Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik Bapak berbaring di tempat tidur, mari kita cek berat badan dan tinggi badan Bapak. Oke. Untuk berat badan Bapak 50. Oke Pak, apakah Bapak bisa berbalik ke belakang? Oke Pak. Bentar ya Pak, tahan ya. Oke, apakah Bapak bisa bermundur sedikit Pak? Oke, siap. Tanya Pak. Oke, Bapak tingginya 165 Pak. Silakan Pak, dipersiapkan buka bajunya. Oke, sambil menunggu bapaknya berbuka pakaian, mari kita mencuci tangan dengan menggunakan antiseptik dan melakukan cuci tangan dengan menggunakan 6S. Ini. Oke, kita tunggu bapaknya sedang membuka baju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan fisik. Dan tahap yang pertama yang kita lakukan dalam pemeriksaan fisik yaitu melakukan pemeriksaan tanda pita yang tujuannya untuk mengetahui apakah normal tanda pitanya atau terdapat tidak normal dalam tanda pitanya. Oke, di sini kita melakukan tensi untuk mengetahui tekanan darah dari pasien tersebut, dan saya melakukan juga pengecekan suhu tubuh yang tujuannya untuk mengetahui suhu tubuh dari pasien. Oke, kita tegarkan dan membutuhkan waktu 5 menit dari ditempelkannya alat termometer. Oke, sambil melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kita melakukan juga pemeriksaan tekanan darah. Oke, untuk tekanan darah, pertama kita mencari detak dari nadi. Oke, jika udah ketemu, kita melakukan pompaan dari tensi untuk mengetahui tekanan darah, terdapatnya pemberhentian detak nadi yang terdengar di stetoskop. Yang pertama itu untuk mengetahui nilai tekanan darah. Lalu untuk mengetahui menghilangnya juga tekanan darah, detak nadi yang terdengar oleh stetoskop jika kita
mengeluarkan angin dari tensi. Oke. Oke, untuk pengecekan darah Bapak Yadi terdapat kadar darah 120/50. Alhamdulillah normal. Dan untuk pengecek suhu tubuh terdapat 35,5. Alhamdulillah juga normal. Alhamdulillah dari pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh terdapat nilai yang normal. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, kita melakukan pengecekan detak nadi yang kita hitung dari yang memerlukan waktu 1 menit dari detak nadi yang kita hitung pertama. Oke, kita tempelkan tangan kita sejajar dengan jempol. Oke, lalu terdapatnya detak nadi, lalu kita hitung membutuhkan waktu 1 menit. Oke, kita hitung. Untuk detak nadi alhamdulillah terdapat normal karena nilainya 25 dalam 1 menit. Lalu yang kedua, kita mengecek pemeriksaan pernapasan dan kita hitung juga dari 1 menit. Kita hitung sambil melihat menit. Oke, untuk pengecekan pernapasan terdapat 18 dalam 1 menit yang saya hitung tadi. Alhamdulillah normal juga. Lalu dari pemeriksaan tanda vital ini, yang terakhir kita melakukan pemeriksaan tempral. Lalu dari nilai tekanan darah dan kita
apakah terdapat antirisus muka pasien. Ya, lalu di sini kita dapatkan muka atau wajah normal. Lalu kita mengecek apakah rambut mudah patah atau mudah rontok. Kita lihat sebelah kanan, maaf ya Bapak, dari bantal sebelah kiri tidak terdapat. Kita lihat sebelah kanan apakah terdapat rambut yang mudah rontok. Lalu jika tidak terdapat, kedua yaitu melihat mata. Oke, dari bagian mata atau apakah terdapat udang galba? Coba Bapak melihat ke atas, apakah terdapat dari 6 tisus. Boleh buka terus ke. Lalu oke, untuk pemeriksaan rongga mulut sudah selesai. Lalu kita menuju ke rongga telinga. Oke Bapak, agak di sini kita melihat apakah ada kotoran telinga. Lalu kita melihat ada membran timpani. Oke, sebelah lagi kita lihat. Oke, terdapat normal. Lalu setelah melakukan bagian telinga, rongga hidung, mata, lalu rongga telinga sudah selesai, lalu kita melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening yang dimulai dari bagian submandibularis, lalu melakukan frenikular, lalu prasalikular, lalu ke jugularis, ke supraclavicular. Kita menuju ke kelenjar kelipatan ketiak kanan kiri, lalu ada di lipatan paha. Jika terdapat ada kelenjar getah jika ada pembesaran dari pemeriksaan kelenjar getah bening, maka kita harus hati-hati karena ada sesuatu yang terinfeksi pada bagian yang terdapat kelenjar getah bening atau benjolan dari yang dihasilkan oleh pemeriksaan kelenjar getah bening. Untuk melakukan pemeriksaan toraks sampai abdomen, di mana saat melakukan pemeriksaan toraks kita dapat melihat pergerakan dada dari bawah kaki yang dapat kita nilai dari pernapasan pasien. Oke Bapak, silakan bernapas, buang. Oke, dari pernapasan pasien tersebut apakah terdapat suatu perbedaan pergerakan dari paru-paru. Lalu kemudian kita lihat di bagian dadanya terdapat peteki atau ruang atau lebam-lebam. Oke, kita lihat, atau ada tato. Oke, lalu yang kedua kita melakukan pemeriksaan valvis dengan cara menghangatkan terlebih dahulu telapak tangan kita, lalu kita periksa. Gak maju kamera tolong. Coba Pak, tarik nafas, buang. 7, ngomong 7 Pak. Terus sambil bernapas sambil ngomong 7 Pak. Buang. Lalu napas, buang. Maksudnya napas lagi Pak, coba. Napas, buang. Lalu ngomong 7 ya Pak, 7. Yang keras Pak, ngomongnya 7. Terus oke. Dari pemeriksaan sini apakah terdapat yang tujuannya untuk memeriksa vokal dari premitus pada paru kanan dan paru kiri. Ada. Oke, dari pemeriksaan palpasi ini
yang tujuannya untuk mengetahui irama dari premitus, irama dari vokal premitus. Lalu kita mengecek bagian pempurgasi. Pempurgasi ada 12 bagian. Kita cek dari sekarang. Setelah melakukan pemeriksaan palpasi, lalu kita melakukan pemeriksaan pada perkusi yang ada terdapat 12 bagian. Yang tujuannya untuk mengetahui perbedaan dari suara ketukan yang kita ketuk. Kita mulai. Di sini kita dengarkan ketukannya normal semua. Lalu kita melakukan, jika sudah selesai melakukan pemeriksaan perkusi, kita lalu melakukan pemeriksaan konsultasi yang dilakukan menggunakan stetoskop. Setelah melakukan pemeriksaan perkusi, kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yang dimana kita melakukan di sini pasien mengecek memakai stetoskop bagian membran yang kita tempelkan kepada bagian dada pasien, yang dilakukannya diminta tarik napas perlahan-lahan pada pasien. Kita mulai. Bapak, untuk melakukan pemeriksaan auskultasi ini, Bapak diminta untuk menarik napas secara perlahan-lahan. Apakah Bapak setuju? Baik, kita melakukan pemeriksaan. Bapak, silakan tarik napas, buang. Tarik napas. 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 Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Dari pemeriksaan tadi, apakah terdengarnya apa? Dari pemeriksaan auskultasi tadi, apakah terdengarnya altusikuler? Untuk pemeriksaan pada bagian auskultasi terdapat normal karena saya tidak menemukan terdengarnya apa-apa, hanya sebatas terdengarnya detak jantung yang normal yang saya hitung tadi mulai dari 1 menit, lalu tidak terdapat dari vaskuler dan lain-lain. Alhamdulillah pemeriksaan ini normal, tidak ada apa-apa. Kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Sebelum melakukan pemeriksaan abdomen ini, kita sebelumnya harus mengetahui bagian-bagian 9 atau 4 regio. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan abdomen ini,
kita harus melihat dan mengukur dari bentuk bentuk perut, kemudian kita melihat apakah ada bekas luka di sekitar perut, terus tato dan lain-lain. Lalu kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Auskultasi kita melakukan di bagian 4 regio. Oke. Baik Pak, kita lakukan selama 1 menit. Oke Pak, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Mas, buang. Oke, tarik nafas. Oke, untuk pemeriksaan auskultasi, alhamdulillah terdapat normal. Lalu kita mengecek perkusi. Kita lakukan juga dengan bagian-bagian 4 regio. Di sini ya. Kita bedakan suara ketukannya, lalu kita lihat bagian lain, kita cari. Alhamdulillah kedengarannya, suaranya normal. Lalu kita melakukan palpasi. Tolong untuk pemeriksaan palpasi, Bapak diminta untuk menaikkan kakinya. Terus ya. Oke. Lalu agak ditarik ke sini, Pak. Ya. Terus tarik nafas, Pak. Buang. Pak. Tarik nafas, Pak. Buang. Pak. Buang. Buang, Pak. Oke. Untuk pemeriksaan ini normal. Lalu kita melakukan pemeriksaan limpa dan hepar. Pak, untuk melakukan pemeriksaan palpasi, Bapak agak menaikkan kakinya seperti ini. Ya. Oke, lalu belakang Pak, tarik nafas. Oke, tarik nafas Pak. Oke, tarik nafas Pak. Oke, tarik nafas Pak. Oke. Lalu kita melakukan pemeriksaan hepar. Untuk pemeriksaan hepar, Bapak, saya tolong tarik nafas Pak. Ya, teraba di sini ke bagian heparnya. Tolong ditarik nafasnya Pak. Dan di sini kita mengecek apakah bagian heparnya ada terdapat pembengkakan atau tidak. Oke, alhamdulillah heparnya normal. Lalu kita memeriksa bagian limpa. Oke Pak, untuk bagian limpa Bapak agak bisa memiring. Ya. Ya. Kita raba di sini apakah ada yang membengkakan di bagian limpa. Oke, untuk bagian limpa normal, alhamdulillah. Lalu kita melihat, kita tarik untuk pemeriksaan ototnya. Pak, tolong ya Pak, kayak gini. Lalu apa ada merasa sakit Pak di bagian perut? Tidak ada. Ya, untuk pemeriksaan palpasi alhamdulillah normal, dan selesai sudah kita melakukan pemeriksaan fisik ini Pak. Alhamdulillah dari pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki, lalu pemeriksaan dari tanda-tanda vital Bapak alhamdulillah terdapat normal semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.